burnout syndrome itu apa sih? Ya, memang gini ya, kalau kita ngomongin orang sekarang nih kayaknya burnout tuh jadi satu istilah yang terlalu dimudahkan Iya, gitu betul ya. betul. Capek dikit bilangnya burnout, Burnout. capek dikit bilangnya burnout. Padahal definisi burnout itu sendiri adalah satu kelelahan baik fisik maupun mental yang sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi ada definisi di belakangnya, fungsi sehari-harinya ikut terganggu gitu ya. Dan ini fisik ataupun mental. Katanya kalau udah burnout, wajib healing, Ya, wajib rekreasi nih dokter. Ini sebenarnya gimana dok? Apa memang ada manfaatnya yang kita healing? Jangan nanti pulang dari healing malah kantongnya jebol, tambah stres lah. nah, ada jargon baru Eh. ya. Pulang healing jadi pusing karena rekening kering ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Dan kali ini, dalam episode kali ini nih, saya sudah kedatangan tamu yang untuk bisa diajak bincang-bincang asik nih dengan Dr. Santi Yuliani, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Hai Dokter Sela. Dokter, terima kasih ya dokter udah datang nih ke podcast kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar nih dokter ya. Can't wait. Iya, kita bakal nih membahas masalah burnout syndrome nih dokter kali ini. Kayaknya nih apa ya, sekarang orang pada ngomong kalau capek kerja sedikit, aduh aku burnout nih, aduh aku burnout. Ini yang mau kita bahas nih, Oke, dokter. oke. Oke. Ya dok, jadi kayak yang saya sampaikan tadi nih dok, banyak sekali nih para pekerja malah orang tua nih dokter bilang saya lagi burnout nih, saya lagi burnout kata dia gitu. Jadi sebenarnya nih dokter boleh cerita sedikit nggak? Burnout syndrome itu apa sih? Ya, memang gini ya, kalau kita ngomongin orang sekarang nih kayaknya burnout tuh jadi satu istilah yang terlalu dimudahkan gitu ya. Capek dikit bilangnya burnout, capek dikit bilangnya burnout. Padahal definisi burnout itu sendiri adalah satu kelelahan baik fisik maupun mental yang sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi ada definisi di belakangnya, fungsi sehari-harinya ikut terganggu gitu ya. Dan ini fisik ataupun mental. Bisa sih salah satu physical burnout aja bisa, atau mentally burnout aja bisa. Tapi nggak dikit-dikit capek dikit terus kita ngomongin burnout Lagi gitu burnout. ya. Iya, Jadi ini bisa siapa aja ya dok? bisa. Terserang burnout ini. Bener, bahkan ibu rumah tangga pun itu bisa burnout. Jadi orang berpikir orang yang burnout itu yang benar-benar sibuk, pegawai kantoran gitu ya, aktivitasnya benar-benar 9 to 5. Padahal ibu rumah tangga itu nggak 9 to 5, 9 to 9 dia. Sampai ya dok break, ya. ya bener. Jadi semua orang bisa kena burnout. Kenapa? Karena kita berbicara tentang aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Tidak hanya bagaimana beratnya, tapi juga monoton pun itu bisa membuat burnout loh. Oh jadi Gitu. kegiatan yang terlalu monoton, berulang. Jadi dokter kalau cerita sebenarnya yang lebih rentan nih terkena dengan yang definisi awal ya dok ya, burnout syndrome ada gangguan fungsi sampai Yes. gangguan fungsi. Jadi siapa-siapa aja nih dok yang rentan mengalami burnout syndrome? Ya, tentu saja orang yang memiliki keterbatasan untuk break. Ya, karena seseorang itu mengalami burnout karena dia tidak punya kesempatan untuk break. Nah, orang mengasumsikan break itu dengan rekreasi gitu. Dengan harus liburan panjang. Padahal sebenarnya break itu bisa berupa micro break, break yang kecil-kecil itu bisa dilakukan. Nah, orang-orang yang pekerjaannya sangat monoton sehingga mengalami kelelahan mental, nah ini akan mempengaruhi bagaimana nanti dia bisa berfungsi secara baik di pekerjaannya. Ini salah satu tanda-tanda burnout. Jadi penurunan kapasitas atau kemampuan bekerja itu juga merupakan ciri-ciri dari burnout. Jadi nggak bisa sama sekali gitu ya. Tapi kualitasnya menurun udah tanda nih dari satu kondisi burnout gitu Dokter Sela. Yang biasanya produktif ya, atau Exactly. dia sering kasih ide-ide kreatif tiba-tiba kayak stuck gitu dokter. Betul. Nggak seperti biasa. Yes. Jadi kayak mereka tidak bisa produktif seperti sebagaimana seharusnya mereka bisa. Itu pun udah tanda-tanda. Sebagai tanda gejala awal itu. Ini dokter menarik nih dokter cerita tentang katanya kalau udah burnout wajib healing, wajib rekreasi nih dokter. Ini sebenarnya gimana dok? Apa memang ada manfaatnya yang kita healing? Jangan nanti pulang dari healing malah kantongnya jebol, tambah stres lah. Nah, ada jargon baru ya. Pulang healing jadi pusing karena rekening kering ya. Karena healingnya nggak tepat Dokter Sila. Jadi perlu dibedakan apa itu healing, apa itu rekreasi gitu ya. Rekreasi itu perlu. Apakah rekreasi harus traveling? Enggak gitu kan. Rekreasi itu definisinya adalah melakukan hal
yang tidak kita lakukan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Neuroplastisitas gitu. Jadi ketika otaknya udah terbiasa melakukan hal yang sama terus monoton, maka dia nggak ada perkembangan kan. Neuroplastisitas nggak terjadi kan. Nah, dengan melakukan hal baru, definisi rekreasi itu sendiri, maka akan memunculkan kemampuan otak untuk membangun bangunan-bangunan baru gitu. Contoh misalnya kita yang kerja jadi dokter nih, belajar masak, itu rekreasi gitu ya. Atau misalnya belajar musik, itu rekreasi, nggak harus traveling gitu. Harus ya dok, Betul. saya pergi ke tempat dokter nih ke Jogja gitu Nggak kan. harus ya. Traveling sendiri apakah bisa menjadi satu bentuk healing? Bisa. Tapi healing tidak harus traveling. Healing itu harus ada outputnya, Iya. kan? Nggak terus pulang-pulang malah dia makin stres tadi ya dibilang karena rekeningnya kering kan, itu nggak bisa jadiin definisi healing. Jadi healing harus ada outputnya. Kalau traveling outputnya ya seneng, gembira gitu ya, tapi apakah kemudian memperbaiki permasalahannya dia? Belum. Iya. Berarti bisa hal-hal kecil nih, misalnya nih saya nih, aduh saya lagi burnout nih, terus saya me time gitu ya, Bisa. misalnya saya pergi nyalon itu bisa ya dok, ya bisa aja ya dok. Ya, jadi orang itu ngalamin burnout atau rasa nggak nyaman itu kan karena sudah tidak terpenuhi lagi excitement kan, gitu. Artinya stimulus eksternal udah nggak bisa ngeluarin dopamin lagi, gitu. Nah, untuk bisa keluarin dopamin lagi, yang dibutuhkan adalah sesuatu yang baru, yang menimbulkan excitement. Nah, itu harus dipilih. Jadi nggak bisa healingnya orang itu sama gitu ya. Ada yang orang healingnya ke salon malah nggak healing gitu. Ada orang yang healingnya butuh adrenalin rush misalnya kayak gitu. Itu banyak, harus ditemukan. Itulah fungsinya berkonsultasi dengan tenaga profesional gitu. Bukan untuk ditentukan Iya. harus melakukan apa, tapi diarahkan untuk mendapatkan pathway yang paling pas buat kliennya gitu. Ini yang kita butuhkan belum tentu sama dengan yang orang lakukan gitu ya dok. Betul banget. Jadi jangan ini latah gitu. Semua orang healingnya traveling gitu ya. Terus untuk flexing di sosial media gitu. Healingnya cuma Singapura, gue Eropa gitu. Gue cuma naik kelas ekonomi, aku dong naik first class gitu. Jadi kita nggak bisa latah dengan apa yang dilakukan orang karena belum tentu healingnya orang jadi healingnya kita. Betul. Benar dokter. Jadi kan ceritanya nih healing nih dokter. Satu lagi nih dok, kan biasanya paling banyak itu kan pekerja ya atau karyawan gitu. Jadi kalau misalnya mengalami burnout syndrome, perlu nggak sampai resign atau ganti pekerjaan atau sekedar cuti dulu gitu atau gimana ya dokter? Ya, saya selalu anjurkan kepada klien yang konsultasi ya, dok saya mendingan resign aja nih dari pekerjaan ini. Itu kita buat dulu bagian risiko dan manfaat. Kenali apakah saya mengambil keputusan dalam kondisi mental yang stabil atau enggak gitu. Jadi ambil break dulu ya, berikan kesempatan supaya otak emosi kita itu tidak mendominasi sehingga kita bisa pindahkan berpikir ke otak depan. Jadi rasionalisasi mulai muncul kan, judgement kita mulai terarah. Jadi ketika ngambil keputusan itu betul keputusannya. Karena sedang bimbang. Betul, lagi ada masalah sama teman kantor, ada yang julid misalnya kayak gitu ya. Atau bosnya demanding banget gitu ya. Atau kalau deadline anak sekarang bilang lingkungan gue tuh toksik ya. Kayak gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengembalikan pola berpikir kita lebih bagus? Itu melatih berpikir rasional dengan melihat risiko dan manfaat gitu. Kenapa saya ingin mengambil keputusan ini gitu? Resikonya apa ketika saya ambil keputusan ini dan manfaatnya apa. Jadi perlahan-lahan kita tarik tuh energinya dari otak emosional atau primitive brain kita ke prefrontal cortex atau otak kita yang bagian rasional. Sehingga pengambilan keputusannya bisa lebih bagus gitu. Jadi ini berhubungan sama mekanisme coping seseorang nggak? Yes, betul. Bahasa psikologisnya gitu ya, sekarang lagi trending. Coping mekanisme gue tuh kayaknya nggak oke gitu ya. Kayaknya semua orang udah mulai bisa ngomong gitu. Ini copingnya nggak bagus nih gitu ya. Imatur ya kan ya. Padahal zaman dulu jarang orang ngomong kayak gitu. Iya, mental health lagi booming. Yes, betul banget. Jadi gara-gara anak Jaksel kayaknya ya. Mempopulerkan lu klingi ternyata. Aku butuh personal space nih. Kayaknya udah membumi udah. Ya, betul. Jadi psikiater harus keep up ya sama informasi-informasi yang anak-anak sekarang tuh pakai. Jadi kalau zaman dulu itu di meja praktek, itu kayaknya kita bahkan berusaha mencari istilah semudah mungkin. Iya.
untuk klien kita, tapi sekarang kita harus memahami apa yang paling sering Iya, digunakan oleh gitu klien dokter. kita ya. Dan kita yang kudet ya dok ya. Kudet, bener Banyak banget. banyak banget istilah-istilah yang ternyata ya istilah ini untuk ini gitu. Iya betul, udah banyak dipilih sih sekarang. Jadi dok, apa ya, mekanisme coping ini kan harusnya dipelajari gitu. Mhm, Jadi kita psikiater nih harus, ya mengajarkan, mhm, mekanisme yang baik gitu ya dokter, terhadap seseorang yang rentan nih dokter mengalami, burnout syndrome ini ya, dokter. Gimana nih dokter? melatihkan lah, lebih tepatnya itu kita melatih supaya bisa menggali apa yang menjadi strength gitu. Orang Indonesia, orang timur itu kita nggak dilatih untuk melihat strength gitu ya. Coba sebutkan 3 kelebihanmu tuh malu mau ngomong gitu ya. Tapi kekuranganmu, wih nyerocos langsung, "Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini." Kenapa? Ketika kita ngomongin kelebihan, itu dibilang sombong gitu. Padahal sebenarnya kita ngomongin kelebihan itu bagian dari mencari metode untuk survival kita gitu kan. Gimana kita bisa survive ketika kita nggak ngerti kita punya tool apa untuk survival. Ketika kita ngerti punya tool survival dibilang sombong gitu ya. Jadi kan bingung ini, anak dari kecil tuh bingung. Iya. Ketika dia ingin cerita aku bisa ini bisa itu dan temennya ngerasa kayaknya nggak penting ceritanya apa sih gitu ya. Jadi mengajarkan klien atau pasien kita untuk melihat strength-nya tuh apa gitu. Semua orang punya vulnerability kan pasti, tetapi ketika kita bicara problems, mencari strategi, kita bisa gunakan dua-duanya. Tapi pahami dulu strength-nya apa. Nah, ketika misalnya saya punya kekuatan berupa tidak mudah menyerah misalnya gitu. Tidak mudah menyerah karena apa nih? Nah, kita gunakan tuh kekuatan dia untuk menghadapi itu. Menghadapi stresor yang ada yang menyebabkan dia burnout. Jadi tidak selalu langsung kita atasi burnout simptomnya, tapi dicari juga sebenarnya benar nggak burnoutnya di situ. Karena beberapa klien itu dia salah menilai Dokter Sheila. Dia berpikir dia burnout masalah rumah tangga. Ternyata setelah kita lihat ke belakang, ini adalah burnout pekerjaan, tapi di pekerjaan dia nggak mampu mengekspresikan emosinya ke bosnya, nggak mampu mengekspresikan emosinya ke temennya, marahnya ke rumah kan. Nah, yang bisa berantem kan di rumah. Terkesan masalahnya di rumah. Padahal sebenarnya ini adalah burnout di tempat kerja. Cuman di tempat kerja tidak bisa meluapkan emosinya. Jadi menemukan ini nih, background burnoutnya tuh di mana gitu. Jadi kita nggak salah mentreatment. Coba nih rumah tangga ini diperbaiki gini kok nggak bagus-bagus ya, ternyata problemnya bukan di situ, exactly gitu Dokter Sheila. Jadi cari strength-nya untuk bikin strategi buat dia sendiri. Jadi perlu analisis SWOT juga ya. Ya benar ya. Jadi kalau di aku menggunakan yang namanya optimum health wheel gitu ya. Aku ada metode namanya melihat di area mana sih sebenarnya kita bisa melihat kemungkinan strength-nya dia itu ada di mana. Dia paling puasnya di mana, mungkin di situ kekuatannya dia. Jadi selain SWOT tadi kita melihat ke dalam 6 area kehidupannya dia yang dia paling puas di mana, di situ tuh kita naikkan ya, kita gunakan gitu. Nih dok, jadi ternyata dari ini edukasi untuk ini ya mama-mama ini. Ini punya anak nih dok, ya kan? Berarti kita harus mengajarkan juga ya keterampilan si anak untuk menghargai diri sendiri, mengenali apa ya strength-nya tadi. Betul. Mengajarkan si anak menjadi pede nggak salah ya dok ya? Betul banget. Jadi kita itu perlu memberikan fondasi ya. Biasanya kalau saya bilang tuh berikan fondasi. Nanti bagaimana dia akan membangun rumahnya itu haknya dia penuh gitu. Tapi sebagai orang tua kita kasih fondasi. Sehingga apapun jenis bangunan yang akan dia dirikan itu akan berdiri kokoh gitu. Jadi bukan kita meminta dia membuat rumah seperti apa, tapi membuatkan fondasi, melatih dia untuk bikin fondasi. Tapi nanti pengembangannya terserah dia. Jadi bagaimana menghargai diri sendiri, yakin dengan keputusannya bahwa dia mampu, itu bisa dilatih dari awal. Memahami resiko dan manfaat itu juga dilatih dari awal gitu. Mumpung masih proses menjadi sponge yang bisa menyerap banyak informasi, maka berikan informasi yang betul-betul sehat untuk self-sustain gitu Dokter Sheila. Jadi nih dokter, aduh saya jadi karena apa ya terpicu nih dokter. Terpicu. Banyak pertanyaan nih. Jadi dokter kan apa ya mungkin lebih ke karena budaya dokter ya. Kita nih dari dulu kayaknya diarahkan itu menjadi people pleaser dari anak-anak nih dokter. Jadi misalnya perkara nih memperebutkan mainan gitu misalnya dengan orang lain, kita ajarkan anak kita
udah nggak apa-apa kasih aja, udah nggak apa-apa dia dulu gitu. Terus diajarkan untuk mengalah gitu ya Dok ya. Padahal itu kan nggak harus selalu ya anak kita ajarkan menjadi people pleaser itu ya Dok ya. Jadi prinsipnya adalah kenapa gitu. Jadi belajar tentang reason, alasan ya. Ketika bilang nggak apa-apa ngalah, itu nggak boleh ngalah, berbuat baik sama orang tuh bener. Iya. Bener nggak masalah. Tetapi prinsipnya anak nih harus tahu kenapa saya harus begitu. Jangan-jangan orang tuanya juga nggak ngerti kenapa begitu. Pokoknya Contoh, jangan aja gitu. kamu jangan mainan api ya. Kenapa nanti kebakar gitu. Kenapa emang kalau kebakar? Jadi si anak nih belum paham bahwa kebakar itu akan menyakiti dia. Jadi penjelasannya harus sampai selevel itu gitu. Kenapa harus kasih mainan ini ke orang? Terus emaknya bilang, ya biar orang itu seneng loh. Kenapa nggak aku yang seneng kan? Iya. Artinya kan emaknya juga nggak benar nih ya, membuat anaknya tidak senang untuk kesenangan orang lain. Gitu ya. Kemudian tidak memberikan hak kepada anak untuk menolak dilakukan apa kepada dia. Iya. Contoh nih, kita mohon maaf ini kita nggak akan ngomong judgement budaya ya, tapi kita ngomong dari sisi pendidikan mental anak. Contoh nih anak perempuan nih Dokter Sheila ya, kemudian dia gemesin gitu kan ya. Terus ada omnya atau uncle-nya atau pakdenya tiba-tiba cium-cium dia. Ya, dia peluk-peluk dia, dicium-cium terus anak ini meronta-ronta nggak mau. Apa orang tua bilang, ih jangan gitu sama om sama pak Itu adiknya. itu adik ayah gitu-gitu. Anak ini sudah dilarang untuk mengemukakan pendapatnya dari kecil. Iya. Dia tidak punya kemerdekaan untuk menolak diperlakukan seperti itu oleh orang dewasa. Meskipun orang itu sayang sama anak itu gitu. Tapi ketika anak itu nggak mau dipegang, ya dia punya hak untuk ngomong nggak mau dipegang. Karena apa? Ini berbahaya ketika nanti dia dewasa, dia jadi people pleaser tadi. Iya. Gitu loh. Nolak orang, dia sayang kok sama kamu gitu. Dalam toxic relationship, Iya. aku mukul kamu karena aku sayang sama kamu gitu. Aku melarang kamu karena aku sayang sama kamu gitu ya. Jadi hal-hal ini nih berbahaya ketika nggak dari awal anak diajarkan untuk merdeka. Kamu punya otonomi terhadap tubuhmu. Siapa yang boleh pegang, siapa yang nggak boleh pegang. Dan boleh mengungkapkan pendapat gitu ya. Jadi ditanya, kenapa marah? Apa yang membuat kamu marah gitu? Jangan marah-marah ya, udah selesai dia. Tapi nggak dikasih kesempatan untuk open up tentang emosinya dia kan. Pulang sekolah ditanya, udah ngerjain PR belum? Bisa nggak? Nilainya bagus nggak? Jarang ditanya kan. Perasaanmu gimana di sekolah? Ada temen yang ngerasa membuat kamu ngerasa nggak enak ya? Betul. Nanti kalau anak sedih, jangan sedih, dikit-dikit sedih, harus kuat. Apalagi anak laki nggak boleh nangis. Iya Dok. Ya. Kan kayaknya malah pada akhirnya fondasi mental si anak itu menjadi penting untuk pencegahan di masa mendatang atas gangguan-gangguan mental ini Dok ya. Betul banget, setuju banget Dok. Termasuk burnout syndrome ini Dok. Ya betul, karena dia tidak berani menyampaikan bahwa saya tidak sanggup mengerjakan ini gitu. Ada beberapa klien yang bilang, ya dok, saya nggak mungkin ngomong saya nggak sanggup. Kalau saya ngomong nggak sanggup, saya akan dikeluarkan, ini pekerjaan saya satu-satunya. Ya, kita itu ngomong enggak, tidak selalu harus enggak dan kemudian selesai. Tapi ada yang namanya bargaining system gitu. Saya bisa mengerjakan ini tapi saya butuh bantuan. Gitu kan, artinya membagi pekerjaan ini. Pekerjaan ini akan lebih baik kalau dikerjakan berdua. Oh enggak, kamu bagus kok, bisa. Saya bisa mengerjakan ini tapi saya tidak yakin apakah bisa menghasilkan dengan baik. Jadi ketika hasil kita nggak oke, kita udah konsen di depan kan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, belajar bargaining. Nggak selalu iya itu iya sepenuhnya gitu. Ada namanya sistem penawaran kan. Mau beli barang aja sering nawar. Iya dengan kayak gitu kan. Bener-bener. Ya ini ngomongin mental health loh, modal kita sampai tua besok kan. Jadi jangan hanya sekedar istilah mental health aja yang tahu nih Dok. Jadi memang cara tahap-tahap. Kemudian dasarnya sendiri yang harus kuat. Apalagi ini sekarang orang tua sekarang anak-anaknya balita nih Dok. Udah tahu banyak hal. Kayak dokter bilang, dia nanya itu satu hal itu bisa jadi 10 pertanyaan gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa menjawab dengan benar, ya pada akhirnya nantinya jadi anak-anak yang cuman di sosmed aja yang bisa berani ngomong. Tapi giliran langsung gitu dia nggak berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Berlindung di balik akun palsu kalau istilah sekarang. Sekarang banyak kayak gitu. Disamperin ternyata kasihan. Iya.
Minta maaf adalah solusi untuk semua masalah saat ini. Iya. Karena katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi jangan pencegahan ya dokter, udah kejadian. Gratis. Iya. Benar dokter. Bisa tuh dokter cerita nih kuratif nih dokter atau pencegahan ini tadi udah cerita panjang lebar. Tapi untuk seseorang yang memang sudah mengalami burnout syndrome nih dokter, dia harus minta tolong kemana dan apa yang bisa dilakukan dokter? Iya. Jadi kalau kita bicara burnout ini muncul simptomnya bisa macam-macam. Ada yang munculnya itu dia fatigue gitu kan. Jadi lack of motivation gitu kan ya, rasanya energinya nggak pernah ada gitu. Ada yang munculnya tuh anxiety, cemas gitu bisa muncul. Jadi silahkan datang ke tenaga profesional, dokter psikiater misalnya gitu, untuk dievaluasi. Gejala apa yang paling mengganggu fungsi sehari-harinya dia gitu. Karena ada yang munculnya adalah keluhan somatik juga tadi misalnya ya, jadi keluhan lambung, kemudian misalnya betul ya, ada yang tensinya jadi naik gitu. Ini kan perlu kerjasama nanti dengan dokter penyakit dalam juga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke dokter psikiater untuk bisa dapat evaluasi gitu. Takut nanti dikasih obat gitu kan ya. Nggak selalu solusinya obat. Pasti psikiater itu akan ngasih opsi self help juga. Gimana sih caranya bantu diri sendiri, kayak misalnya relaksasi ya, perbaiki kondisi fisik, banyak kena matahari ya, makanan-makanan yang bagus, vitamin D, omega 3 misalnya kayak gitu. Bisa juga misalnya dengan terapi psikoterapi gitu kan. Nggak harus langsung minum obat. Nggak harus selalu minum obat. Umur hidup katanya. Iya. Psikoterapi itu juga bukan dinasehati. Nah ini kadang-kadang nggak mau udah puyeng kepala masih dinasehatin. Lagi ya. Ngomongin seru ini itu. Jadi psikoterapi itu fungsinya melatih tadi pikiran yang benar-benar ruwet itu dipilahin satu-satu. Oh, yang kamu pikir masalahnya rumah tangga ternyata kerja gitu. Nah itu dibantu dipilah sehingga mengatasi masalah yang paling inti dulu, skala prioritas. Kalau kemudian ternyata psikoterapi masih belum maksimal, waduh kelamaan gitu tapi nggak mau minum obat, ada namanya brain stimulation, relaksasi, meditasi ya, dengan neurofeedback, dengan transcranial magnetic stimulation gitu juga ada. Kalau misalnya minum obat tidak ada kendala, ya minum obat. Dan jangan lupa bukan obat penenang. Jadi obat-obatan tuh bukan obat penenang yang bikin kecanduan ya, yang nanti gagal ginjal kalau minum obat itu, segala macam ketakutan-ketakutan itu adalah stigma yang ada di masyarakat yang perlu kita dibang bareng-bareng. Obat untuk kondisi yang cemas atau misalnya tadi ya lack of motivation, gangguan mood itu adalah temporary medication. Jadi ketika sudah bagus ya sudah nggak perlu minum obat lagi. Dokter juga seneng kalau pasiennya berhenti minum obat ya. Malah puyeng kalau udah ketergantungan gitu, saya harus nih karena banyak saya nggak bisa tidur dokter, saya obat tidur. Malah dipaksa ya dokter. Iya kan psikiater itu punya segudang cara gitu ya. Betul ya. Banyak metode penanganan gitu ya dok ya, nggak langsung semerta-merta dibuatkan ini resep gitu ya dok ya. Betul. Oke dokter, sekali lagi terima kasih. Thank you Dokter Sila dan tentu saja seksi ansietas. Oke, nanti datang lagi ya dok ya. Dengan senang hati pasti, can't wait. Iya dokter, jadi sebelumnya nih dokter, kita kalau mau konsultasi kayaknya jauh ya dok ya. Jadi ini kita mau konsultasi online dokter. Boleh banget. Boleh nggak dok share IG atau medsos apa nih? Oke. Bisa dibagi. Boleh banget visit Instagramku di @santi_psychiatrist. Di situ juga ada Linktree yang ada informasi semua tentang kebutuhan teman-teman kalau mau bertemu secara langsung maupun secara online. Gitu Dokter Sheila. Oke, jangan lupa follow Dokter Santi di Instagram karena banyak banget dokter sering nge-share edukasi tentang mental health gitu ya dok ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kita jumpa lagi di episode lain. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.